Semuanya, perkenalkan nama saya Putri Diana Fitra. Di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita mengerjakan atau mencari median dari dan modus dari n banyaknya data. Yang pertama, kita mencari logika dan deskripsi program, di mana program ini akan membaca sejumlah angka yang diurutkan lalu mencari median dan modusnya. Median dihitung berdasarkan posisi tengah data yang sudah ditentukan dari angka dengan frekuensi tinggi. Selanjutnya di sini kita akan membuat programnya. Ini saya sudah membuat programnya. Yang pertama, di sini saya menggunakan input IOStream. Input IOStream ini berfungsi untuk memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi cout, cin, dan inline yang ada di input IOStream itu sendiri. Lalu using namespace std. Using namespace std ini digunakan untuk mendeklarasi atau memberitahu kepada compiler apabila kita menggunakan semua fungsi yang ada di namespace std. Lalu inMine. InMine ini berfungsi sebagai fungsi utama yang dibatasi menggunakan kurung awal. Di sini ada in, n, i, j, d, modus, jumlah, f, dan max f, di mana ini semua sebagai variabel yang bertipekan integer. Lalu ada float median, di mana variabel median ini bertipe float. Lalu int data 50, di mana data ini sebanyak 50 yang bertipekan integer. Lalu max f sama dengan 0, jumlah sama dengan 0, modus sama dengan data 0. Lalu kita di sini langsung menggunakan fungsi cout, masukkan jumlah data, lalu cin, n, di mana cout ini digunakan untuk menginputkan jumlah data, banyak data yang disimpan sebagai n, dan cout masukkan data di sini digunakan untuk menginputkan banyaknya angka dari data yang telah diinputkan. Lalu di sini ada fungsi for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, in-nya menyimpan data i, di mana fungsi ini berfungsi untuk mengisi array data dengan n angka yang telah dimasukkan atau diinputkan. Cara kerjanya itu for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, di mana fungsi ini akan berjalan sebanyak n kali. Misalnya kita memasukkan jumlah datanya sebanyak 7 kali, berarti fungsi ini akan berjalan sebanyak 7 kali yang akan disimpan sebagai data i. Lalu di sini ada for i sama dengan 0, i kurang dari n min 1, i plus plus, for j sama dengan 0, j kurang dari n min i min 1, j plus plus, di mana for i ini berfungsi untuk mengontrol iterasi utama. Lalu if j sama dengan 0 ini yang tadi ini digunakan untuk membandingkan fungsi dari j dan j plus 1. Dia menggunakan fungsi data j lebih besar dari b, lebih besar dari data j plus 1. Dia akan membandingkan elemen dari data j dan data j plus 1. Lalu di sini kita menggunakan fungsi if n mod 2 sama dengan 0, median n, data n per 2 min 1, plus data n per 2, 2 kali 0, di mana dia ini misalnya datanya itu genap, maka dia akan dihitung sebagai rata-rata dua nilai tengah. Dan apabila nilai n-nya itu ganjil, maka mediannya itu merupakan nilai tengah dari array. Lalu di sini kita lihat i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Ini akan mencetak setiap elemen, dan ini j sama dengan 0, i kurang dari n, j plus plus, if data i sama dengan data j.
di mana dia ini akan menghitung berapa kali banyaknya data tersebut muncul. Misalnya, kita sudah memasukkan jumlah datanya sebanyak 3. Nah, terus nanti angkanya 1, 3, 1. Berarti modusnya itu akan mengeluarkan 1 yang muncul sebanyak 2 kali. Lalu di sini kita menggunakan fungsi for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus, di mana dia ini akan mencetak setiap elemen yang ada di data i sebagai modus. Lalu if jumlah lebih besar dari 1, maka dia akan menghasilkan modus. Misalnya jumlahnya itu lebih dari 1, maka dia akan mengeluarkan atau mencetak modus. Dan kalau misalnya dia itu kurang dari 1, maka dia tidak akan mencetak modus atau akan menginputkan tidak ada modus. Lalu di sini saya sudah membuat pseudocode-nya. Pseudocode-nya ini sama dengan program, tetapi sama dengannya itu diubah menjadi panah ke sebelah kiri seperti ini. Lalu di sini ada flowchart-nya. Flowchart-nya dimulai dari maksimal max F sama dengan 0, F sama dengan 0. Ini sum ini diubah menjadi jumlah yang tadi salah. Lalu dia akan menginputkan atau memproses N. Lalu kita masukkan fungsi I sama dengan 0 to N min 1. Kalau dia itu salah, maka dia akan langsung eh, lanjut ke pernyataan selanjutnya. Tapi kalau dia benar, dia akan menghasilkan data I. Maka dia akan lanjut ke I++ dan terus akan melakukan perulangan. Nah, kalau dia salah itu tadi, dia akan masuk ke eh, selanjutnya, data selanjutnya, I sama dengan 0 to N min 1. Kalau dia salah, maka dia akan langsung mencari mediannya di mana N mod 2 sama dengan 0 dan akan menghasilkan ini. Nanti kalau misalnya dia benar, maka dia akan langsung menjalankan pernyataan selanjutnya yang dimana J sama dengan 0 to N min 1 dan akan terus dilanjutkan perulangan seperti itu terus sampai eh, pernyataan tersebut tidak terpenuhi. Mungkin sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.